Aku jawab apa? Nah, ya, apa yang dijawab oleh Tuhan? Ehyeh asher ehyeh. Ditanya nama, jawabnya apa? Ehyeh asher ehyeh. Nah, ini kalau diterjemahkan, terjemahan bahasa Inggrisnya yang terkenal itu I am that I am. Aku ya aku. Ya. Nah, terus kalau diartikan secara harfiah, eye, asher eye. Ini dari kata haya. Haya itu artinya eksis, ada. Aku akan ada. Ya aku akan ada. Aku selamanya eksis. Ya aku ya aku. Ya. Jadi terjemahan eye, asher eye itu dengan I am that I am itu terhubung dengan terjemahan Septuaginta, ya, ego eimi hoon. Ya. Aku adalah, terus kemudian hoon, ya, ada. Ya. Aku ini yang ada. I am that I am. Akulah aku. Ya. Selalu jawabannya begitu. Ya. Apakah ini betul-betul nama Tuhan? Nah, ternyata memang ya, Eye ini yang berasal dari Haya, ya, itu adalah nama Tuhan yang diucapkan pertama kalinya di hadapan Musa. Nah, nama keduanya siapa? Baru dia mengucapkan namanya adalah Yud-He-Vav-He, yang dari sores yang sama, akar kata yang sama. Yud-He-Vav-He. Ya. Selalu kalau ditanya nama, selalu memberikan sesuatu yang beyond pengertian manusia. Aku ya aku. Nah, terus seperti Manoah bertanya, siapa sih namamu? Ya. Lishmi Vehu Veli. Ya. Bukankah nama itu ajaib? Di luar jangkauan manusia. Ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk pada bahasan 7 malaikat agung. Yang tentu saja nama-nama tadi hanya 2 nama saja yang ada di kitab Protokanonik. Ya. Nah, seandainya gereja Ortodok, Katolik, ya, atau juga tradisi-tradisi Yahudi mendeskripsikan nama-nama 7 malaikat agung itu, ya, seandainya demikian, ya, itu tidak dapat serta-merta dipersalahkan. Sebab ini juga nanti ada hubungannya dalam Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 2. Ya, saya baca ayatnya. Dan ketika anak domba itu membuka meterainya yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Nah, ini hal semacam ini kan sesuatu yang sangat sesuatu yang spiritual banget, ya. Dan kemudian Rasul Yohanes menuliskan, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ada 7 malaikat. Rasul Yohanes menyebutkan ada 7 malaikat. Nah, ini yang kemudian dipercaya oleh kalangan Kristen Ortodok, ya. Ini adalah 7 malaikat agung yang dimana dalam kitab protokanonik tidak disebutkan nama-namanya, ya. Dan kemudian ya barangkali para bapak gereja itu mencari dan kemudian menghubung-hubungkannya dengan kitab-kitab dari tradisi Ibrani, tradisinya orang Yahudi. Apa sih 7 malaikat agung itu? Ya. Nah, dalam kisah turun-temurun dalam kitab-kitab tradisi Yahudi, ya, ketujuh penghulu malaikat ini adalah Gavriel, Yeremiel, Yerahmiel, ya, Mikael, ya, Reuel, ya, Reu dari kata Ra'ah, Reu, Re'eh, teman, Refael, ya, penyembuh, Sariel, ya, Prince of God, kemudian Uriel. Nah, ya. Yang Rafael, Uriel kita sudah bahas, yang lainnya tentu saja ya yang di luar warna merah ini rujukannya hanya ada di kitab ekstra biblikal, ya, kitab-kitab tradisi, ya. Makanya
bagi kita yang mempelajari Alkitab, ya, memang kita meninggikan kitab protokanonik. Ya, itu adalah kebenaran yang hakiki. Nah, bagaimana dengan di luar itu? Ya, ya nggak apa-apa sebagai wawasan. Ya, seperti juga kita semua, ya, orang-orang Kristen baca bukunya Plato, baca bukunya Immanuel Kant, ya, baca bukunya siapa lagi, John Locke, ya, baca bukunya siapa, Aristoteles. Semua kita baca, ya. Dan mereka itu bicara juga mengenai tentang filosofi, ya, olah pikir. Nah, yang dimana olah pikir, cara olah pikir itu juga dikenakan pada aliran-aliran tertentu. Bukankah itu juga adalah tradisi? Ya, sama juga ini. Kita taruh sebagai tradisi yang memang di luar Alkitab. Ya, nah, oke, yang ini sudah kita pelajari 4 malaikat yang menyertai Israel. Nah, menurut 7 malaikat agung yang seperti yang dilihat dalam wahyunya Yohanes, 7 malaikat agung yang tidak disebutkan namanya, ya, ortodoks itu mendeskripsikan, ya, saudara tua kita ini, ya. Yang pertama Mikael, yang kedua Gavriel, yang ketiga Refael, 4 Uriel, 5 Selatiel, ya. Ya, artinya Shealtiel, dari kata Shoel. Shoel itu meminta, memohon, ya. Memohon pada siapa? Memohon kepada Tuhan. Yang kelima ini. Ya, Yehudiel, ya. Yehud, ya. Yahudi. Nah, dari kata Yehuda, ya. Memuliakan Allah. Nah, kemudian ada Berakiel, dari kata barak. Barak itu lightning, ya, lightning of God. Nah, Yerachmiel, ya. May God have pity. Jadi ada 7 sebenarnya, tapi kadang-kadang ini juga dijadikan salah satu dari pengganti mereka ini. Ya, bisa 7, bisa 8. Ya. Nah, kemudian versi lainnya, ya, masih ada nama-nama malaikat yang lain. Yofiel, dari kata Yafa, cakep, beauty, ya. Suriel, suri, ya, kata suri itu adalah gunung batu. Nah, kemudian ada Sophiel, spy of God. Nah, masih ada nama-nama yang lain, Isidkiel, Hanael, Keparel, ya. Dan ada Suriel, macam-macam sekali, ya. Ada banyak ensiklopedia yang menuliskan nama-nama dari para malaikat yang ekstra biblikal. Ya, kenapa? Ya, seperti kita ingin mendeskripsikan sesuatu, ya. Apakah ini salah? Tidak sepenuhnya salah, ya. Karena memang Alkitab protokanonik menyebut ada 7 malaikat agung. Nah, tidak disebutkan namanya dan kemudian dicoba dicari dalam literatur-literatur yang lain yang barangkali bisa cocok. Nah, ya. Nah, tapi sekali lagi seperti tadi, apa nama-nama yang direka-reka ini, ya, yang tidak sepenuhnya salah, ya, yang walaupun tidak didukung oleh protokanonik, ya, bagaimanapun nama-nama ini adalah nama-nama dalam bahasa antropomorfisme, bahasanya manusia, ya, yang dimana di sorga nama-nama itu tentu saja tidak dipakai, dan nama itu menunjukkan tugas yang diberikan pada malaikat itu dalam bahasa manusia. Ya, bahasa Ibrani, ya, menurut penelitian dari seorang linguis Israel, ya, dia adalah Dr. Isaac Mosesen, ya, yang saya sering juga berdiskusi dengan beliau bicara mengenai bahasa, karena beliau juga meneliti bahasa Indonesia, ya, Astronesian bahasa Indonesia. Apakah itu berasal dari bahasa Ibrani? Ternyata dia bisa membuktikan bahwa bahasa Ibrani ini adalah bahasa ibu dari semua bahasa, karena dia adalah bahasa yang dipakai di Eden sebelum dan sesudah
Menara Babel, ya. Tapi bagaimanapun Alkitab mengatakan, ya, walaupun bahasa Ibrani itu oke dipakai sebagai bahasa di Eden, ya, bahasa di bumi, tetapi dia bukan bahasa surga, ya. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4 cukup membuktikan, ya, bahwa di surga tidak akan pakai bahasa Ibrani, walaupun bahasa Ibrani itu adalah bahasa Edenik, ya. Bahasa Ibrani bagaimanapun adalah bahasa manusia, ya. Lantas pakai apa nanti kita bahasa kita nanti? Kita nanti sama-sama sebagai orang percaya mendapat kehidupan yang kekal di langit baru bumi baru, ada bahasa yang baru bagi kita. Amin ya. Oke. Nah, sekarang ngeri-ngeri sedap yang kedua, ya. Merkava mysticism. Nah, ini juga suatu tradisi yang memang saya tidak menganjurkan Anda mempercaya ini. Tetapi walaupun ini tidak dianjurkan untuk dipercayai, tetapi Anda perlu tahu sebagai wawasan bahwa Yudaisme rabbinik yang sangat monoteisme, ya, somehow dalam kemonoteismean mereka itu ada anomali. Nah, anomali dari monoteisme. Wow, kok bisa? Bisa, ya. Makanya kita itu gak usah kaget kalau ada gini gitu. Tidak apa-apa, ya. Kita masukkan dan kita nilai, kita telaah. Apa ini baik? Ya. Baik sebatas wawasan atau baik sebagai kepercayaan. Nah, maka kita perlu mengisi banyak-banyak informasi, walaupun tidak semua informasi boleh kita serap sebagai kebenaran. Ya, jadi ingat, ini suatu Merkava mysticism, suatu anomali, ya, dalam Yudaisme rabbinik yang tauhid monoteisme. Ya. Nah, dalam Kabbalah, ya, Kabbalah sebagai aliran mistisisme Yahudi. Nah, ini Kabbalah yang lain. Jadi kalau tadi saya bicara tentang Kabbalah yang sehat. Nah, sekarang ini ada yang mungkin boleh kita consider sebagai sesuatu yang kurang sehat, ya. Tidak cocok dengan kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Tetapi ini pun baik kita isi wawasan kita untuk sebatas pemahaman. Ya. Dalam Kabbalah mempercayai ada 10 malaikat agung. Nah, malaikat tertinggi kalau di kitab Protokanonik, ya, yang menjadi penghulu malaikat itu siapa? Mikael, ya. Tetapi dalam Kabbalah malaikat tertinggi itu adalah Metatron. Ya. Ada yang pernah mendengar kata Metatron? Belum pernah dengar. Belum pernah dengar, oke, ya. Bagi yang belum pernah, ya, ada yang pernah, ada yang belum. Ya. Ada yang Megatron. Megatron. Ya, Megatron. Megatron. Videotron. Supreme. Videotron benar. Nah, ini Metatron, ya. Baik, nah, Metatron, ya, dalam Kabbalah dia adalah malaikat yang tertinggi, ya. Dia ada di bagian Ein Sof, ya, the endless one, the infinitive, ya. Nah, kemudian nama ini, ya, itu ditempatkan sebagai yang tertinggi. Nah, kemudian ada nama Raziel, ya, Secret of God. Kemudian ada nama Safkiel, ya, yang ketiga ini, ya. Ya, untuk understanding, ya, yang pertama itu wisdom, yang ini yang adalah yang tertinggi, Ein Sof, ya. Kemudian yang keempat Sadkiel, ya, Sadkiel, righteous of God. Kamuel, ya, dari kata kam, berdiri, jadi strength of God,
Nah, kemudian yang keenam, Refael, penyembuhan dari El, dari Tuhan, dari Allah. Ya. Haniel, Khan, dari kata Chen, ya. Grace of God. Ya. Mikael, nah baru Mikael ini ditempatkan di sini. Ya. Di kitab kita, protokanonik, Mikael kan penghulu malaikat. Ya, tetapi kalau dalam Kabbalah, yang tertinggi siapa? Metatron. Ya. Nah, yang ke-9, Gabriel. Yang ke-10 ini Sandalphon. Ya, Sandalphon ini dianggap sebagai khazan. Nah, khazan itu adalah suatu gelar yang pemimpin jemaat, pemimpin dalam ibadah di sinagog, yang seandainya kalau kita bahasakan dengan bahasanya orang Kristen itu song leader. Nah, ya di sini Sandalphon. Nah, dua yang paling atas dan yang paling bawah ya, Metatron dan Sandalphon. Kalau Anda belajar sastra Ibrani, Anda tahu ini bukan bahasa Ibrani. Ya. Lantas bahasa apa ini? Gitu kan? Kok bisa ada di dalam Kabbalah kepercayaannya mistisisme Yahudi Rabbinik? Nah, inilah yang namanya anomali. Ya. Metatron itu bukan bahasa Ibrani. Ya. Jadi Merkava mysticism itu adalah suatu anomali dalam Yudaisme Rabbinik. Ya, Merkava. Nah, kata Merkava itu dijadikan juga sebagai nama dari tank buatan Israel, ya, alat perang. Ini disebut Merkava, ya, karena Merkava itu artinya kereta, ya, kereta perang, gitu kan. Nah, mistisisme Merkava didasarkan pada teks-teks kesusastraan Yahudi, yaitu yang sudah ada pada sekitar abad pertama sebelum Masehi yang berkembang hingga hari ini. Nah, kata Merkava itu dari kata kerja Rahav. Nah, Merkava sendiri itu artinya kereta, chariot, ya. Jadi suatu kereta perang. Nah, jadi ini hanya ada di dalam kepercayaan Yahudi yang mistisisme. Nah, dalam banyak pemikiran apokaliptik Yahudi, ya, tahta Allah itu tidak terletak di satu tempat tertentu, ya. Jadi karena memang zaman dahulu itu kan nggak mengenal kayak kita hari ini, ya, kita bisa masuk dalam satu kelas, ya, dengan Zoom ini dari orang bermacam-macam, ya, ada dari luar negeri, dalam negeri, kota-kota yang berbeda bersama-sama berinteraksi di satu kelas, ya. Jadi mereka pada zaman itu, ya, Tuhan itu bisa ada di mana-mana. Jadi Tuhan itu tahtanya itu pasti bukan di suatu tempat yang statis. Jadi tahta Tuhan itu tahta yang bergerak. Maka itulah Merkava. Jadi tahta Allah yang mobile, ya, dalam pikiran mereka. Nah, kalau sebenarnya Tuhan Maha Hadir, ya. Tuhan yang hari ini menyertai saya di Surabaya, Tuhan yang sama menyertai Bu Putri di Jakarta, Tuhan yang sama yang menyertai Lika di Hong Kong, Tuhan yang sama yang menyertai Pak Paul di Jakarta, Pak Ferdinand di Bandung, dan yang lain-lain, ya kan? Nah, dalam pemikiran orang Yahudi kala itu menganggap bahwa tahta Allah ini mobile, ya, maka dirupakan dengan Merkava ini. Apa dasarnya? Ya, ada, ya, yaitu dalam penglihatan Yehezkiel, ya, yang dimana dalam penglihatan Yehezkiel, ya, Yehezkiel 1 ayat 1 sampai 28, ia melihat 4 makhluk surgawi yang tampak, ya, seperti manusia dengan 4 wajah, ya, masing-masing. Nah, kemudian 4 makhluk itu terhubung dengan 4 roda Merkava, yang dimana di situ duduk satu oknum yang maha kuasa. Nah, ini
ya, tahta Allah yang mobile, jadi Merkava. Jadi ada dasarnya di mana? Dari penglihatan Yeskiel. Nah, dasar yang kedua yaitu dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Ya, pada awal zaman ada sosok yang lanjut usianya duduk di atas tahta kereta surgawi. Nah, kemudian anak manusia dibimbing kepadanya. Kemudian yang lanjut usianya itu menjadikan ya Barnasya ini tokoh surgawi yang lebih muda, karena ada yang lanjut usianya, ada Barnasya ini yang tokoh yang surgawi yang lebih muda, raja abadi yang harus disembah dan dihormati. Nah, dari sinilah ya, kemudian dalam pemahaman ya, Merkava itu memandang ada two power in heaven. Ada dua kekuatan di surga. Nah, kalau ada dua kekuatan di surga, ini kan jadi sulit, ya. Bukankah Yahudi Rabbinik itu monoteisme lah? Kok ini ada dua oknum? Ada yang lanjut usianya, ada yang lebih muda yang diberikan kekuasaan di situ. Nah, ya, bagi orang Kristen ini juga problem. Lah kok dua? Kita kan Trinitas. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, ini adalah gambaran dari seorang artis, ya, yang beragama Kristen pasti. Kenapa? Karena dia menggambarkan Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ini, ya, yang lanjut usianya dan anak manusia di sini. Ya, lanjut usianya itu Bapa, yang anak manusianya itu Yesus. Lah terus Roh Kudusnya di mana? Maka si artis tadi menambahkan burung merpati di sini. Problem, soalnya nggak ada mana. Roh Kudusnya di mana? Nah, maka dirupakan di sini. Nah, lebih problem lagi ya, apabila itu disampaikan atau diserap dalam Yudaisme, ya, konfliknya lebih parah karena mereka percaya pada tauhid, pokoknya Esa, Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain. Ensheni, tidak ada yang kedua. Lah ini kok ada dua kekuatan. Nah, masalah kan? Tapi sebenarnya tidak masalah. Karena sebenarnya Mazmur 110 ayat 1 itu juga yang dirujuk sebagai ayat mesianik, ya. Mazmur Daud, demikianlah Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya. Le David mismor neum Adonai le Adoni. Ya. Firman Tuhan kepada Tuanku. Firmannya Yudhe Vavhe kepada Tuanku. Wow. Ada Yudhe Vavhe, ada Tuanku. To power in heaven. Begitu bukan? Ya. Dan ini dianggap oleh orang Yahudi Rabbinik juga sebagai ayat mesianik. Berarti mesianik itu bukan Mesias biasa, bukan manusia biasa. Dia memiliki kekuatan yang dilihat oleh Daniel pada Daniel pasal 7 tadi, bukan? Ya, to power in heaven. Nah, bagian-bagian seperti ini sangat menantang. Nah, bagi kita ya yang mengimani Allah yang inkarnasi mudah, tetapi kan konflik bagi orang Yahudi. Begitu bukan? Bahkan juga bagi Trinitarian jadi konflik. Nah, terus Roh Kudusnya taruh di mana kalau cuman Bapa dan Putra aja gitu kan. Ya, maka diberi gambar ini, gitu kan? Nah, oke. Ya, menantang sekali bukan? Nah, jadi ada ungkapan duduklah di sebelah kananku. Nah, ini adalah sebenarnya ungkapan alegoris yang dimana sebelah kanan itu adalah pemberian wewenang atau simbol kekuasaan. Dan disitulah
kekuasaan itu diberikan kepada Sang Putra. Ya. Maka yang duduk di sebelah kanan Allah dalam ayat-ayat itu ya adalah satu kekuasaan dari Yesus Sang Mesias sebagai pemegang otoritas kealahan sejati. Ya. Dan bahkan sejak di kitab Torah itu sudah ada tangan kananmu ya yang menunjukkan sebagai kekuasaan dari Tuhan. Ya. Nah, tidak selalu Trinitas. Kadang-kadang Tuhan cuma sebut, Yesus sendiri cuma sebut, aku dan Bapa adalah satu. Nah, Roh Kudusnya mau taruh di mana? Nah, kalau kita selalu terkungkung kepada satu doktrin saja, ini semua akan bisa bertabrakan. Tapi kita mempercayai bahwa apa yang ditulis dalam Matius 28 ayat 19 itu juga adalah kebenaran. Ya. Nah, Allah yang Esa, ya, ini adalah syahadatnya orang Yahudi, Shema, ya, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, pokoknya satu, keesaan Allah, yes, ya. Tapi kadang-kadang, ya, dirupakan ada seolah-olah ada two power in heaven. Nah, dalam Yudaisme, Metatron itu dianggap sebagai salah satu malaikat yang tertinggi ya, dalam ajaran mistik Merkava. Nah, ini juga ada ditulis dalam Talmud-Talmud Yahudi. Nah, jadi nama Metatron ini merupakan interpretasi dari kalangan Rabi Talmudik ya, dan tokoh-tokoh Kabalis ya yang menganggap Metatron adalah malaikat tertinggi. Bahkan ada ya kepercayaan Yahudi yang menganggap Metatron adalah nama bagi Henokh yang bertransformasi sebagai malaikat. Nah, ini saya rasa sebatas tafsir saja ya. Nah, dalam Zohar ya, kitab Zohar, kitab tradisi Yahudi ya, menggambarkan bahwa Metatron adalah sebagai raja para malaikat yang mengaitkan Metatron itu dengan konsep ilahi yaitu Shaddai, El Shaddai. Tapi ya kalau kita mempelajari naskah Ibrani, nama Metatron, coba cari soresnya, ya. Karena semua bahasa Ibrani itu selalu berhubungan dengan sores, ya. Soresnya Metatron itu apa sih? Kalau ini ditulis Metatron dalam bahasa Ibrani, coba, ya. Kira-kira soresnya apa? Ada yang tahu kira-kira ini soresnya apa? Coba direka-reka. Kalau ini kita anggap sebagai suatu miskalim, ya. M-nya kita buang. M-nya kita buang, ya. Kemudian Vav sama Nun-nya itu kita buang. Kemudian kita kalau gitu kira-kira soresnya tet resh. Nah, coba cari kata dengan sores tet resh. Enggak ada. Ya, tetra itu bahasa Yunani. Ya, dan memang Metatron itu bahasa Yunani. Lah kok bisa nama Yunani kemudian dipercaya dalam Kabalah Yudaisme? Kan aneh. Begitu bukan? Ya, Metatron itu lebih ke bahasa Yunani. Metatronos, ya, Sintronos, ya. Dan dalam anomali Yahudi Rabbinik ini, ya, jadi anomali karena Metatron ini disebut minor God, Allah kecil. Nah, loh, Allah kecil nih. Nah. Dalam buku non kanonik ya, jadi ini adalah pseudepigrapha ya, dalam buku kitab Henokh ya, Rabi Ishmael tanya kepada Metatron, siapa namamu? Ya, terus Metatronnya jawab, I have 70 name. Nah, kalau ada angka 70, nah bilangan 70 itu merujuk kepada jumlah keturunan Nuh yang menjadi bangsa-bangsa di dunia. Ya, kita ingat Tuhan Yesus pun memilih muridnya, ya, 12 murid yang mewakili
ya, suku-suku Israel. Baru kemudian ring kedua dia memilih 70 murid. Kenapa 70? Ya, karena 70 itu adalah lambang dari bangsa-bangsa. Kejadian pasal 10 ya, yang di mana di situ dituliskan ya bahwa bangsa-bangsa di seluruh dunia itu diturunkan melalui ketiga putra dari Nuh. Nah, ini 70 ini dipakai sebagai nama dari yang melukiskan nama dari Metatron. Nah, Metatron ya bukan bahasa Ibrani ya, malah bahasa Yunani. Nah, pasti ini bahasa manusia. Bukan bahasa yang dipakai di surga dong. Begitu bukan? Ya. Jadi ini kita terima sebatas wawasan. 7 malaikat agung, ini semua adalah nama-nama dalam bahasa Ibrani. Nah, ya. Kemudian, Rabi Ismail tidak dapat mengerti mengapa Metatron ini memiliki 70 nama yang berbeda. Ya. Dan kesemuanya itu memiliki nama Tuhan. Nah, jadi ini adalah satu wahyu yang ditulis dalam kitab Henokh. Ya. Kalau saya bilang kitab Henokh, bukan berarti saya mau memasukkan kitab Henokh dalam kepercayaan Kristiani, bukan. Ya. Kalau kita menganggap protokanonik adalah 66 kitab, ya memang itu saja. Yang semuanya ini semua adalah sebagai sebatas wawasan yang perlu kita juga pahami. Ya.